Salam sejahtera, perkenalkan saya Dr. Regi Trialita Inyo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi informasi alat diagnostik yang luar biasa dari klinik Flex Free, yaitu USG muskuloskeletal. Hampir pasti Anda semua sudah pernah melihat, mendengar, atau bahkan pernah dilakukan diagnostik menggunakan USG yang pada umumnya digunakan untuk pemeriksaan kandungan. Prinsip kerja USG, atau yang sering disebut dengan ultrasonografi, dengan cara memancarkan gelombang ultrasound melalui sebuah transducer dengan media perantara, kemudian gelombang tersebut akan dipantulkan kembali dalam bentuk gambar di sebuah layar monitor. Pada kedokteran fisik dan rehabilitasi, digunakan untuk mengidentifikasi struktur muskuloskeletal yang terdiri dari otot, tulang rawan sendi, tendon, tulang, dan jaringan lunak di sekitar sendi. Terkadang, beberapa gangguan atau kelainan muskuloskeletal sulit ditentukan hanya dengan pemeriksaan fisik saja. Oleh sebab itu, di klinik Flex Free kami memfasilitasi dengan USG muskuloskeletal untuk mendapatkan diagnosa akurat terapi presisi, sehingga dampaknya angka kesembuhan yang tinggi di klinik Flex Free. USG muskuloskeletal selain digunakan untuk membantu diagnosis, juga membantu tindakan terapi yang berupa injeksi muskuloskeletal, sehingga injeksi tepat dilakukan pada area yang bermasalah. Banyak sekali kelebihan dengan menggunakan USG muskuloskeletal, yaitu yang pertama, biaya yang lebih murah dibanding dengan MRI maupun CT scan. Yang kedua, pemeriksaan non-invasif, tidak perlu membuat sayatan di tubuh dan tidak menggunakan radiasi, dan sangat aman bagi pengguna alat pacu jantung maupun pengguna implan atau metal. Yang ketiga, gambaran pemeriksaan USG dihasilkan dari perubahan komposisi fisik tubuh, sementara gambaran pemeriksaan MRI lebih didasarkan pada perubahan komposisi kimia tubuh. Yang keempat, pemeriksaan ultrasonografi dilakukan secara real time. 5. Pemeriksaan dapat dilakukan langsung pada pasien nyeri atau setelah terjadinya trauma. Keenam, waktu pemeriksaan yang dibutuhkan jauh lebih singkat, tanpa perlu ruangan khusus dan mudah karena tanpa adanya persiapan khusus seperti puasa. 7. Sebagai panduan dalam melakukan tindakan intervensi di bidang muskuloskeletal seperti injeksi atau aspirasi cairan sendi, aspirasi ganglion, kista, dan biopsi, sehingga tindakan intervensi tersebut akan sangat akurat. Jangan ragu untuk datang ke klinik Flex Free, karena kami akan memberikan diagnosa akurat terapi presisi. Sampai bertemu kembali dengan klinik Flex Free yang memberikan informasi kesehatan serta alat-alat tindakan terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, gimana kerjaan kamu lancar? Lancar yang kerjaan aku. Kamu gimana? Lancar sih, cuma akhir-akhir ini pergelangan tangan aku suka sakit gitu, terus ngilu gitu. Loh, memangnya kenapa? Gak tahu. Kamu nggak apa-apa yang? Taruh dulu ya gelasnya ya. Coba aku lihat tangannya. Wah, aneh juga ya. Padahal kamu nggak keseleo. Selain sakit, ada keluhan lagi nggak? Ada sih, tangan aku tuh sering kesemutan gitu. Terus kalau megang sesuatu tuh nggak berasa apa-apa. Bahkan kalau ngilu pun aku udah minum obat, nggak kerasa, nggak ketahan rasa sakitnya. Coba aku cari di internet ya. Kira-kira kamu itu terkena penyakit apa?
Kalau dari hasil pencarian di internet, kamu itu terkena penyakit carpal tunnel syndrome. Apa itu? Kurang tahu juga ya. Parah nggak? Hmm, Coba kamu cari penyebab dan solusinya kayak gimana. coba aku cari dulu ya pengobatan yang tepat. Sebentar ya. Ada nih yang Apa tuh? klinik spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Namanya Klinik Leg Free. Dan reviewnya bagus-bagus semua kok. Kebetulan hari Sabtu klinik buka. Boleh tuh, Kita Sayang. langsung ke sana aja yuk, biar kamu ditangani dokter yang tepat. Ya, boleh yuk. Yuk, kita Sekarang langsung ke aja sana kali aja ya? yuk. Yuk. Selamat siang, selamat datang di Klinik Flex Free. Ada yang bisa saya bantu? Siang, kita mau konsultasi ke dokter Regi, boleh? Silakan Pak, ditunggu sebentar. Terima kasih. Aduh, sayang aku takut deh diperiksanya. Udah, tenang aja sayang. Kamu nggak perlu khawatir. Silakan Bapak ke ruang Dokter Regi. Siang dok. Oh, siang, mari. Silahkan duduk, mari. Kami mau konsultasi dok. Jadi beberapa belakangan ini pacar saya suka mengeluh di bagian pergelangan tangan dok. Suka berasa nyeri juga dok. Baik. Ya, kadang ngilu gitu, terus kesemutan gitu dok. Sudah berapa lama, Mbak? Sekitar 2 mingguan. Lalu pekerjaan Mbak Gisel apa ya? Aku sering ngetik sih di kantor. Suka Iya. suka mengetik Iya, berarti ya. ngetik. Oke. Permisi, saya periksa dulu ya. Ya, Oke. Tolong tangannya begini. oke. Ya, sekarang tolong ditekan ya. Bagaimana? Apakah rasanya bertambah? Ya, di tangan kanan kesemutan. Ya, sekarang tolong dibalik. Sekarang ditekan. Gimana? Apakah gejalanya juga bertambah? Agak ngilu ya dok? Permisi, tangannya begini. Permisi ya. Nanti akan saya ketuk tangan Mbak di sini. Tolong dirasakan apakah terdapat penjalaran nyeri atau tidak ya. Ah. Sakit ya. Oke, sudah. Sekarang silakan pindah ke tempat sana ya. Ya, silakan duduk di sini. Permisi ya, ini saya periksa dulu ya. Iya, jadi dari pemeriksaan ini Mbak Gisel mengalami yang kita sebut dengan carpal tunnel syndrome atau orang-orang sering bilang CTS. Apa itu dok? CTS itu adalah penjepitan saraf medianus di pergelangan tangan. Jadi saraf medianus itu adalah saraf yang mempersyarafi daerah telapak tangan kita untuk menggerakkan otot-otot jari kita dan memberikan sensori di daerah sini. Jadi karena itu makanya ada jepitan di pergelangan tangan, maka bisa memberikan rasa nyeri, mati rasa, kesemutan, atau pada kasus yang parah pun bisa menyebabkan kelemahan pada jari-jari. Solusinya gimana? Untuk kasus ini akan saya lakukan tindakan yang kita sebut dengan hidrodiseksi. Hidrodiseksi itu apa? Hidrodiseksi itu adalah dengan menyuntikkan cairan di sekitar saraf untuk melepaskan jepitan tersebut. Karena jepitannya berkurang, maka nanti gejalanya pun akan berkurang. Itu faktornya kenapa ya ini CTS-nya? Biasanya pada pekerja-pekerja yang sering menggunakan komputer, jadi gerakan pergelangan tangan yang salah, gerakan-gerakan yang berulang, ataupun pada saat menggerakkan mouse yang lama, seperti itu. Teknik ini dilakukan dengan cara memasukkan dan mengarahkan jarum di sekitar nervus medianus untuk mengurangi tekanan pada saraf dan menghilangkan gejala sindrom tunnel carpal. Secara mudahnya, hidrodiseksi adalah melepaskan. Perlu diingat bahwa hidrodiseksi harus dilakukan oleh dokter yang ahli dan harus disesuaikan dengan kondisi individu. Pengobatan hidrodiseksi harus dilakukan dengan cara yang tepat dan dengan menggunakan alat bantu yang sesuai untuk mengurangi resiko komplikasi. Terima kasih dok, Mbak. Perjalanan aku sekarang udah berkurang jadinya.
Sama-sama Mbak, karena di klinik Flex Free, diagnosa akurat, terapi presisi.